Sampurasun. Tentunya salam sejahtera untuk kita semua. Haris mau menyapa dulu selamat pagi ini yang terhormat. Ada Bapak Dr. Haji Erwin SEMPD ya selaku Wakil Wali Kota Bandung. Sehat Pak Wakil? Alhamdulillah, sawala Pak. Wih, sehat atuh Pak Wakil ya. Alhamdulillah Pak Wakil. Regrek lah Pak Wakil sehat ya. Terus juga Haris mau menyapa yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung ada Bapak Yayan Ahmad Briliana Sos MSI. Selamat pagi Pak Yayan. Pagi, Mas Bram, Pak Wakil, hatur nuhun. Siap, habis. Hadir ya. Terus yang kami hormati juga ini ada narasumber ya, kedua narasumber kita ada dari Polda Jabar, mungkin udah bergabung atau belum ya? Mudah-mudahan selamat pagi juga. Terus juga Haris mengucapkan kepada narasumber dari Diskominfo Kota Bandung ya, ada Ibu Ira juga. Serta yang kami hormati, yang kami banggakan tentunya para peserta Zoom yang kali ini sudah bergabung. Tentunya kami ucapkan selamat datang dalam acara ngulik ya. Ini tuh ngobrol dan diskusi teknologi informasi dan komunikasi dengan tema meningkatkan kesadaran dan keamanan cyber Kota Bandung. Izin Pak Wakil dan teman-teman, Ya, mungkin kami ucapkan terima kasih juga nih ya sebelumnya sudah meluangkan waktu dari Pak Wakil dan teman-teman karena ini sangat penting Pak Wakil karena tema yang kita angkat ini terkait meningkatkan kesadaran dan juga keamanan cyber Kota Bandung. Kita tahu bersama bahwa teknologi teh ini sudah jadi bagian hidup dari kita sehari-hari. Dari urusan kantor, terus juga layanan publik, sampai pesan WA grup keluarga dan semuanya kita butuh yang namanya teknologi. Dan seberapa penting teknologi kita keamanan data kita harus jaga. Makanya di sini kita menghadirkan nanti kita sharing bersama moderator-moderator yang atau apa? Maaf moderator lagi ya narasumber yang luar biasa yang pas yang kita bisa ajak sharing bersama. Tapi sebelum itu mohon izin kita akan mendengarkan terlebih dahulu ini laporan kegiatan dari Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Mohon izin kepada Bapak Yayan Ahmad Briliana kami persilakan. Ya kan di SP tuh Amet, kenapa Amet nyuruh gua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Bisa nge-respon ke gua, dianya nggak ada gitu. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Bandung, Pak Wakil, secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena tetap Iya, bersemangat percaya. membantu Program apa? program Kominfo, diantaranya diseminasi informasi dan pada saat ini juga kita akan meningkatkan literasi berkaitan dengan keamanan informasi. Kemudian yang saya hormati narasumber dari Polda Jabar, AKP Junaidi SHMM, Ibda Ahmad Sofian SH. Kemudian narasumber juga ada dari Diskominfo, ini Bu Ira. Ini akan membawa oleh-oleh setelah beliau kursus dari Australia, gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Kabid Perencanaan, terima kasih Pak atas pelaksanaan daripada kegiatan hari ini. Kemudian yang saya hormati para peserta dan undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, diantaranya dari OPD, kemudian dari Dharma Wanita dan dari PKK, karena kita tahu bahwa keamanan cyber bukan hanya tanggung jawab Diskominfo, tapi juga tanggung jawab kita semua, OPD dan juga masyarakat. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran dan keamanan cyber di Kota Bandung. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya perkenankan Pak Wakil, kami menyampaikan laporan sebagai berikut. Yang pertama latar belakang kegiatan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, membawa dampak besar terhadap sistem pelayanan publik dan pemerintah. Namun hal ini juga disertai dengan meningkatnya ancaman kejahatan cyber yang dapat merugikan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap amanah regulasi dalam rangka memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, pemerintah Kota Bandung menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas keamanan siber sebagai bentuk pelaksanaan dari strategi keamanan digital yang proaktif, prediktif, dan kolaboratif. Perlu saya sampaikan, Bapak narasumber dari Polda, Pak Wakil, bahwa ada beberapa kejadian berkaitan dengan keamanan cyber di Kota Bandung. Yang pertama adalah pencurian data, Pak.
Baru kemarin kami mendapatkan laporan dari BSSN bahwa ada sebagian data kependudukan yang diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tetapi setelah diselidiki ternyata bukan di kota kita, Pak. Lambangnya Kota Bandung, tapi yang diretasnya bukan Kota Bandung. Kemudian ada juga penipuan yang mengatasnamakan pimpinan kami, Pak. Jadi nomor pimpinan kami di-hack, kemudian diambil untuk biasanya ada permintaan sesuatu. Kemudian gangguan terhadap aplikasi juga ada yang di aplikasi yang dimiliki oleh Kota Bandung. Beberapa hal yang telah kami lakukan, Bapak-bapak, Pak Wakil dan dari Polda. Yang pertama adalah kami membentuk siaga keamanan cyber atau CISET. Anggotanya ini para kepala OPD dari OPD yang ada di Kota Bandung. Jadi begitu ada gangguan keamanan cyber, kami langsung melakukan koordinasi dan antisipasi. Yang kedua, kami menerapkan ISO 27001 itu sebagai standar internasional terhadap keamanan informasi. Kemudian yang ketiganya juga kami secara selektif melakukan pengawasan terhadap aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh para OPD. Kalau aplikasi tersebut tidak memiliki standar yang telah kami tetapkan, kami mohon maaf tidak memberikan rekomendasi terhadap pembuatan aplikasi tersebut. Dan kepada OPD yang akan membangun aplikasi, silakan melakukan koordinasi kepada kami sebelum aplikasinya dibuat. Jangan setelah aplikasinya dibuat. Karena kami punya standar layanan. Akibatnya apabila tidak sesuai dengan standar, kami tidak mengeluarkan rekomendasi sehingga tidak bisa di-hosting di tempat kami. Menyimpan data di swasta, tidak di luar Diskominfo, di luar pemerintah, ini sangat berbahaya. Sekali lagi sangat berbahaya, tidak direkomendasikan oleh kita. Itu diantaranya upaya-upaya, dan upaya yang lainnya adalah berkaitan dengan keamanan informasi adalah literasi. Pak Wakil perlu saya sampaikan bahwa terjadinya kebocoran data itu biasanya dari manusia juga, dari kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu kami melakukan kegiatan ngulik itu bukan hari ini saja, tapi akan kami rutinkan setiap hari Rabu. Sehingga kita akan meningkatkan kesadaran kita dalam pengelolaan teknologi dan informasi ini. Yang kedua, kami sampaikan dasar kegiatan. Yang pertama adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia, Perpres nomor 5 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPB. Ini merupakan standar nasional dalam pengelolaan teknologi dan informasi yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 47 tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Cyber. Yang ketiga, Peraturan Wali Kota Bandung nomor 20 tahun 2023 tentang penyelenggaraan SPB di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Maksud dan tujuan, adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas aparatur pemerintahan terhadap pentingnya keamanan informasi, mendorong penguatan sistem dan infrastruktur digital yang aman, andal dan tangguh, meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman cyber. Ini sekali lagi bukan hanya tanggung jawab kami, Pak, di Diskominfo, kami mohon bantuan juga dari Polda apabila ada terjadi gangguan terhadap pengelolaan teknologi yang ada di kami. Kemudian melindungi data pribadi dan informasi publik dari ancaman kebocoran dan penyalahgunaan, mewujudkan ekosistem digital yang aman bagi masyarakat, dunia usaha, serta layanan publik. Kemudian pelaksanaan kegiatan pada hari Rabu 24 September 2025 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom. Bapak dan Ibu, ini bukan yang pertama ngulik ini, terus kami lakukan secara konsisten, kedepannya juga seperti itu, sehingga literasi kita akan bertambah, karena salah satu kekurangan atau rekomendasi pemerintah pusat
terhadap Kota Bandung terhadap pelaksanaan SPBE adalah peningkatan literasi. Penutup, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kepada Bapak Wakil Wali Kota, kami mohon untuk dapat menyampaikan sambutan, arahan, sekaligus membuka kegiatan ini. Sekian yang dapat kami laporkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Kadis sudah memberikan laporan kegiatan pada kegiatan ngulik hari ini. Baik Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus membuka kegiatan ngulik pada hari ini. Mohon izin kepada Bapak Wakil Wali Kota Bandung, Bapak Haji Erwin, kami persilakan untuk memberikan sambutan dan membuka acara kegiatan pada pagi kali ini. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'du. Yang saya banggakan Kadis Diskominfo Kota Bandung, Bapak Yayan. Yang saya banggakan para kepala perangkat daerah di lingkungan Kota Bandung. Yang saya banggakan para camat Kota Bandung. Yang saya hormati Dharma Wanita Persatuan Kota Bandung. Yang saya hormati kelompok informasi masyarakat Kota Bandung. Yang saya hormati tim TPPK Kota Bandung. Yang saya banggakan relawan TIK Kota Bandung. Dan yang saya hormati komunitas Low Vision Kota Bandung. Dan yang terhormat narasumber Kasih Korwas PPN Polda Jabar, Bapak AKP Junaidi SIPMM. Yang saya hormati Ketua Tim Pengembangan Sumber Data Teknologi Informasi dan Komunikasi Ibu Ira Monelia, Sarjana Ekonomi MTek. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Tidak lupa salawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya banggakan, di era transformasi digital, keamanan siber merupakan hal yang sangat krusial. Teknologi memang mempermudah kita, namun di saat yang sama juga membuka celah ancaman, mulai dari penyalahgunaan data, penipuan online, hingga ancaman terhadap infrastruktur publik. Semuanya membutuhkan kewaspadaan dan tentunya strategi bersama. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung perlu terus berkomitmen memperkuat kapasitas keamanan cyber, baik melalui pengembangan sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, maupun kolaborasi dengan lembaga terkait Ayo kamera. seperti Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN). Kolaborasi ini penting agar Kota Bandung tidak hanya maju dalam teknologi, namun juga aman dan terjaga. Hadirin yang saya banggakan, kemajuan teknologi informasi hendaknya dapat diimbangi dengan literasi digital. Masyarakat perlu dibekali dengan kesadaran dan keterampilan untuk melindungi diri dari ancaman cyber. Mulai dari menjaga kerahasiaan data pribadi hingga memahami bahaya penyebaran informasi palsu. Semua itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Melalui forum ngulik ini, saya harap terjadi pertukaran pikiran, berbagi pengalaman, dan lahirnya solusi praktis untuk memperkuat pertahanan siber di lingkungan pemerintah maupun di tengah masyarakat. Inilah makna sebenarnya kolaborasi, saling belajar dan saling menguatkan. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya mengutip pesan dari Rasulullah, ilmu tanpa adab ada seperti api tanpa kayu bakar, ia tak akan bertahan lama. Dalam konteks keamanan siber, hari ini ilmu teknologi harus diimbangi dengan adab digital, yaitu kebijaksanaan, kehati-hatian,
dan tanggung jawab dalam menggunakannya untuk kebaikan umat. Maka dari itu saya mengajak seluruh peserta untuk menjadikan Ngulik ini sebagai momentum berharga untuk memperkuat komitmen bersama. Mari kita wujudkan Bandung sebagai kota yang tidak hanya cerdas digital, namun juga tangguh dalam keamanan siber. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, izinkan saya membacakan pantun Bapak Ibu. HJKB di bulan September. Cakep. Bandung merayakan bersama. Cakep. Keamanan cyber demi mewujudkan Bandung yang utama. Uhuy. Mantap. Atur nuhun, ihdinas siratal mustaqim. Walhun muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Atur nuhun. Salam. Pak Wakil izin sebelum Pak Wakil lanjut ke agenda berikutnya, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu untuk Bapak Ibu peserta Zoom. Boleh dibuka videonya? Boleh, bergaya. Boleh Kang operator untuk dibantu? Iya. Siap? Oke, kita foto dulu ya. Siap, 1, 2, 3. Ada? Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Oke, baik hatur nuhun Pak Wakil, hatur nuhun ya. Semangat terus Pak Wakil. Nuhun Pak, kasadayana Pak. Siap. Hatur nuhun. Sehat Hatur selalu. nuhun sama-sama Pak Wakil. Salam. Baik Bapak Ibu yang terhormat, kita masih melanjutkan kegiatan ngulik pada hari ini ya. Nah, izin ini untuk Akang operator boleh di shootnya karena Haris pakai 2 Zoom ini teh. Jadi yang satu buat audio, yang satu buat on cam-nya. Ya, ini ada kelihatan. Aduh, soalnya tadi rada deg-degan ya. Udah ada gangguan, izin Pak Kadis, Bapak narasumber. Jadi apapun lah, yang penting ada suaranya. Alhamdulillah. Dan sekarang kita lanjut ke sesi acara. Betul yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis, terus juga oleh Pak Wakil, yang tadi Haris bilang juga di awal, kenapa kita tuh sangat penting untuk mengangkat tema kali ini, karena yang kita tahu bahwa teknologi itu udah menjadi sehari-harinya kita gitu ya. Terus juga kenapa kita menghadirkan narasumber dari kepolisian ya, ada dari Polda Jabar juga. Karena kan yang kita tahu masyarakatnya sekarang lagi ramai juga kalau lihat di medsos ya terkait penipuan online, terus juga terkait banyaklah hal-hal yang mungkin nanti kita bakal diskusikan bersama kedua narasumber kita. Tapi yang pertama, narasumber pertama ini dari Diskominfo terlebih dahulu, ada Ibu Ira. Mana Ibu Ira? Ada Bu Ira? Sudah hadir? Mana Bu Ira? Bu Ira? Hadir. Saya Wes. juga sama Haris ya, jadi saya pakai 2. Lagi musim kayaknya ya gangguan audio di Zoom teh ya. Ada Iya. Bu Ira, aman Bu Ira? Alhamdulillah aman, insyaallah. Alhamdulillah. Nanti ini Bu Ira izin nih kita sharing bersama teman-teman di OPD dan tentunya di kewilayahan yang ada di Kota Bandung. Bu Ira, Haris mau langsung nanya aja deh sama Bu Ira terkait kegiatan ngulik hari ini, terkait cyber, pengamanan cyber sendiri. Ini kalau menurut Bu Ira sendiri seberapa penting sih kesadaran dan keamanan cyber sendiri di level pemerintahan Kota Bandung, Bu Ira? Mangga. Dan sendiri saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kadiskominfo, pada Pak Kepala Bidang Perencanaan, dan juga tentu saja Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota atas kesempatan yang luar biasa diberikan kepada kami ya sebagai ASN di Kota Bandung untuk menimba ilmu secara luas dimanapun, dari sumber manapun begitu. Karena baru-baru ini saya mendapat kesempatan untuk mengikuti kursus singkat di Australia, dan alhamdulillah luar biasa dukungan dari pemerintah Kota Bandung, dan tentu saja saya berharap ini dapat menjadi pijakan atau bahkan malah lompatan yang besar bagi Kota Bandung untuk lebih tangguh lagi secara keamanan siber gitu. Jadi artinya tangguh itu artinya kalau kena serangan terus bangkitnya tuh cepat gitu. Kemudian juga nanti risiko-risiko yang timbul berikutnya juga minimal gitu, karena kita sudah siap duluan gitu menghadapi semuanya. Yang namanya bencana itu udah pasti kita sulit ya untuk
eh, menghindari gitu, karena yang namanya eh, apa namanya ancaman-ancaman itu sudah pasti selalu ada seperti itu. Dan kesiapan Kota Bandung untuk hal ini juga tentu tentu saja Kota Bandung insya Allah siap gitu ya, karena Hmm. kita sudah berusaha sebaik mungkin mengikuti aturan-aturan dari pemerintah pusat, baik di SPBE maupun aturan-aturan dari internasional secara ISO begitu. Dan mudah-mudahan juga hal ini bisa kita tularkan bukan hanya di pemerintah Kota Bandung, tapi juga kepada seluruh lapisan warga dan masyarakat Kota Bandung. Seperti itu, Kak Handi. Oke, tapi Bu Ira mungkin teman-teman di sini ingin tahu juga nih, apa kondisi terbaru ancaman cyber mungkin yang jangan sampai menyerang kita nih. Apa ada kondisi terbaru nggak sih ancaman cyber ini teh gitu? Ya, kalau secara global ya, yang Hmm. terbaru kalau secara individu itu levelnya Hmm. phishing itu namanya sekarang. Apa Phishing, Bu? Apa Bu Ira? QR, phishing. QR Phishing. phishing. Oke, jadi Ya, kayak gimana tuh jadi itu teh? Hmm. eh, apa namanya ancaman phishing atau penipuan online dengan menggunakan QR code. Nah, itu yang disebarkan mereka penjahat-penjahat siber ini menyamar menjadi lembaga-lembaga tertentu yang seolah-olah terpercaya sehingga kita mau men-scan terhadap QR tersebut, lalu kemudian kita bisa jadi kita memberikan data pribadi kita, bisa jadi juga bahkan kita mentransfer sejumlah uang ke link tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu yang terbaru. Dan untuk hal yang lainnya banyak lagi mungkin nanti bisa saya ceritakan di beberapa slide berikut nanti mungkin Kang Haris. Betul. Bu Ira, ini kan mungkin kalau ngomongin cyber atau pengamanan data sendiri, contohnya aja ini. Ini yakin nih Haris ya, di sini para Bapak Ibu masih ada nggak sih yang password laptopnya atau komputernya masih password tertentu 12345 atau enggak pakai tahun ulang tahun mungkin ya. Pasti ada aja itu teh karena itu penting nggak sih Bu Ira untuk password sendiri teh jangan yang mudah-mudah, jangan yang praktis-praktis, yang agak sulit, tapi jangan sampai lupa juga dicatat. Itu penting nggak sih? Contohnya kalau laptop dan komputer kantor aja, kan masih ada tuh yang 12345 si password nate. Betul. Memang untuk password ini sekarang sudah mulai berubah ya, apa Hmm. namanya penanganannya. Jadi yang tadinya kita harus mengubah password sekian setiap beberapa bulan sekali seperti itu. Nah ini sekarang perkembangannya adalah menggunakan beberapa cara gitu, atau bisa two-way factor atau multi-way factor gitu. Nah itu dengan teknologi multi-way factor ini atau multi-factor ini sehingga tidak perlu lagi kita secara terus-menerus mengganti password, tapi bisa menggunakan beberapa tools atau gadget gitu untuk validasi bahwa ini adalah betul si pemilik akun seperti itu. Nah, untuk password sendiri sudah pasti ya jangan membagikan password nih Bapak Ibu, Eh, walaupun apa namanya hal ini kesannya sangat mudah bagi kita semua, tapi yang namanya password itu disimpan sendiri. Meskipun punya akun banyak, tapi sekarang juga lebih mudah ya kalau misalkan hilang password pun kita bisa request kembali seperti itu. Tapi intinya jangan dibagikan karena kebiasaan kita juga dalam membuat suatu password itu nanti dikenali gitu ya. Ini Udah enggak kebiasaan sekarang mah. ini password Bismillah gitu. Tapi begitu Enggak, bikin password kirain nama teh apa kumaha digabung. gitunya. betul. Mohon izin untuk Bapak Ibu, untuk sebelum kita lanjut ke paparan, ini boleh di-mute terlebih dahulu untuk Bapak Ibu. Oke. Oke ya, sekali lagi untuk Bapak Ibu boleh di-mute terlebih dahulu Zoom-nya. Baik, Bu Ira mungkin ada yang cukup lah ya. Kita ngobrol-ngobrol nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang mungkin Bu Ira untuk paparan terlebih dahulu ya. Siap Bu Ira? Oke, Oke, sip. mangga Bu Ira. Oke, izin share screen.
Oh iya, belum. Baru di kayaknya sama lagi. Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ini adalah beberapa hal yang mau saya bagikan terkait dengan peningkatan kesadaran dan keamanan siber menuju Bandung Kota Siber. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi ide-ide juga Bapak Ibu baik di kewilayahan maupun di dinas yang berada di lingkungan di pemerintah Kota Bandung untuk melaksanakan program-program yang dapat mengamankan teknologi informasi dan komunikasi yang Bapak Ibu kelola. Baik, ini ada beberapa contoh-contoh nih. Ada kejadian-kejadian yang terjadi terkait dengan keamanan siber. Dari Kemenko Polhukam, ada 370 juta gangguan siber terdeteksi dan pemerintah memperkuat keamanan digital nasional. Jadi sekarang tuh sudut pandang bahwa ancaman suatu bangsa itu bukan hanya datang dari darat, laut, dan udara saja, tapi juga ada ruang siber, dan di mana ini adalah suatu medan tempur baru, dianggapnya seperti itu Bapak Ibu, yang sangat penting sehingga perlu kolaborasi dari berbagai pihak untuk dapat menjaga atau memperkuat ketahanan nasional di era digital ini. Dan menurut Pak Menko Polhukam, ruang siber adalah jantung pertahanan baru bangsa, sehingga menjaganya berarti menjaga masa depan bangsa. Luar biasa ya, dari hal yang mungkin kita biasa akses sehari-hari itu bisa jadi adalah suatu medan pertahanan bangsa kita sendiri. Nah ini makanya keamanan siber itu diangkat oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, bukan hanya aspek Komdigi saja, bukan saja BSSN saja, tapi levelnya sudah tingkat keamanan nasional. Makanya kita hari ini mengundang dari Bapak dari Polda Jabar juga, Bapak Ibu, supaya kita bisa dapat informasi yang lebih lagi terkait dengan keamanan siber. Nah, selanjutnya juga ada daftar serangan ransomware ke Lembaga Keuangan Indonesia. Ini Bapak Ibu sama-sama kita sudah pernah mendengar, yaitu bagaimana data-data di BSI dan juga di BRI, yang terbaru itu di BRI, Bapak Ibu, juga BI di tahun yang sebelum-sebelumnya, bahwa mereka sudah atau penjahat siber ini sudah melakukan penetrasi terhadap sistem dan kemudian melakukan ancaman terhadap pemilik aset tersebut, Bapak Ibu. Lalu juga ada contoh, ini yang terbaru juga, ini baru 22 September 2025, ada hacker serang bandara, kemudian penerbangan di Eropa itu lumpuh seketika. Dengan adanya kejadian ini, yang semuanya biasanya serba digital, layanan-layanan digital masih kembali harus manual lagi, dan akhirnya beberapa penerbangan atau layanan-layanan terganggu. Kemudian kok dari hacker bandara, kemudian ada juga bank perbankan, sekarang ada masuk kejahatan log scamming. Ternyata ini juga termasuk ancaman siber atau ancaman siber juga ya. Jadi kejahatan log scamming ini termasuk dari tren scamming yang sekarang diangkat oleh pemerintah, dan kerugiannya terhadap individu ini bisa sampai miliaran rupiah gitu ya. Jadi ada orang yang berpura-pura menjalin ikatan emosional dan kemudian setelah saling percaya dia kemudian meminta pasangannya tersebut untuk mentransfer sejumlah uang dan transfer lagi dan seterusnya gitu, sampai akhirnya menderita kerugian yang luar biasa. Lalu juga ada modus penipuan QR code. Nah, ini yang tadi saya sampaikan namanya phishing, ini QR.
phishing. Jadi menggunakan QR code bisa menguras rekening. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah ya mendapatkan share dari atau muncul di timeline-nya di Instagram atau di FYP TikTok-nya ada yang memberikan QR code, ternyata itu adalah QR code bayar seperti itu. Atau misalnya lagi di masjid scan barcode, scan QR code, ternyata itu bukan rekeningnya seperti itu. Ini kejadian-kejadian sehari-hari yang kalau dihitung kerugiannya ternyata secara umum ini sangat besar sekali. Lalu juga judi online. Nah, ini termasuk juga ke dalam ancaman siber. Hal-hal yang saya sebutkan ini termasuk dalam ancaman siber karena memang terjadinya di dunia siber ya, di dunia siber. Kemudian juga yang dirugikan adalah terhadap data, kemudian juga finansial seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian juga ini deepfake dalam kejahatan pornografi. Deepfake mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya. Jadi deepfake itu AI ya, permainan AI atau teknologi AI ini memungkinkan pengguna membuat video atau gambar editan sesuai keinginan dan secara gratis dapat di-download. Jadi perkembangan AI ini sudah sampai luar biasa, tapi banyak orang yang tidak bisa membedakan apakah ini adalah hasil AI ataupun asli gitu. Nah, ini melanda beberapa terkena di beberapa selebriti, ada Taylor Swift, ada Emma Watson gitu ya, Natalie Portman dan lain-lainnya, tapi banyak kan perempuan Bapak Ibu gitu. Nah, ternyata ini juga pernah juga terjadi di beberapa remaja-remaja dan anak-anak. Nah, ini juga menuntut atau menjadi perhatian dari masyarakat dan juga dari pemerintah pusat tentu saja, sehingga menghasilkan beberapa program-program dari pusat yang membantu melindungi warga dari teknologi-teknologi seperti ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat seseorang dalam kegiatan yang cukup intim dan sebagainya, sebaiknya dilaporkan seperti itu ya Bapak Ibu, karena ini mungkin bisa jadi akan sangat mengganggu masa depan seseorang gitu dan kepercayaan orang lain terhadap orang tersebut. Nah, ini juga ada ChatGPT langgar privasi, OpenAI didenda 252 miliar. Ini salah satu scam yang kita sekali lagi dengan senang hati membagikan data-data tersebut pada suatu platform, ternyata itu adalah dimanfaatkan oleh platform tersebut untuk keuntungan mereka pribadi gitu. Dan bisa jadi ada hal-hal yang lain yang tentu saja tidak sebaiknya diungkapkan kepada orang lain. Nah, ini adalah beberapa hal yang tadi saya sampaikan. Ada jenis-jenis scam populer. Jadi ada phishing dan squishing, di mana seseorang menyamar menjadi seseorang atau lembaga resmi, kemudian dia meminta korban mengisi datanya dan informasi pribadi mereka di sebuah situs web, kemudian mereka berusaha meyakinkan korban ya untuk dengan mengklik sesuatu atau yang lainnya seperti itu. Nah, ini ada termasuk dalam rekayasa sosial seperti itu. Lalu ada scam investasi. Scam investasi ini termasuk di dalamnya adalah skema Ponzi dan juga investasi bodong, juga trading kripto palsu. Apa sih yang dilakukan? Jadi mereka ini mengajak seseorang dengan membagikan link di sosial media maupun di grup di WhatsApp seperti itu. Kemudian mereka memberikan edukasi yang menyesatkan, lalu korban tersebut akhirnya percaya dan mentransfer sejumlah uang kepada pelaku tersebut. Nah, ini juga termasuk scam yang sedang populer. Selanjutnya ada romance scam yang tadi itu yang love scam ya Bapak Ibu ya. Jadi jenis penipuan ini melibatkan perasaan emosional. Jadi ada si pelaku membuat si korban jatuh cinta sama dia dan percaya kepadanya sehingga mau melakukan apapun termasuk mentransfer uang kepada si pelaku. Lalu ada juga fake online shopping, yaitu belanja online,
belanja online, ini dia menjual suatu pura-pura menjual suatu produk dengan harga yang sangat murah. Seperti itu, akhirnya korban tertarik dan mau mentransfer, tapi kemudian tidak ada barang yang dikirimkan, seperti itu. Nah, kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika mengambil sudut pandang dari Kementerian Komdiki dalam penanganan keamanan siber ini. Yang pertama dilakukan, kita salah satunya dengan melakukan acara ngulik ini, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat bahwa apa yang sedang kita lihat, apa yang sedang kita mungkin rasakan itu ternyata itu adalah suatu bentuk penipuan online ataupun suatu bentuk scamming gitu ya. Nah, dengan kita sering melaksanakan literasi seperti ini akan muncul kesadaran yang tinggi gitu, sehingga tidak dengan mudah mau atau terpancing mengikuti apa yang diinginkan oleh penipu gitu. Bapak Ibu, bahkan orang-orang yang berada di orang-orang yang melakukan ini tuh yang namanya penipuan online itu dia memanfaatkan psikologis seseorang gitu. Jadi walaupun dia sadar bahwa dia sudah mengetahui walaupun dia sudah mengetahui bahwa bahwa ada yang namanya phishing, ada yang namanya phishing, ada yang namanya scamming, tapi pada saat secara psikologis dia merasa di-push gitu untuk melakukan sesuatu, merasa tertekan, maka dia tanpa sadar mengikuti apa yang diinginkan dari si penipu gitu. Nah, ini peningkatan kesadaran masyarakat bagaimana menyikapi suatu tindak penipuan ini harus dibangun. Nanti saya akan berikan contoh beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah Australia untuk ini. Lalu kemudian Komdigi melakukan pengamanan data pribadi dan juga melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan juga melakukan sekarang sedang membuat rancangan peraturan presiden terkait regulasi AI. Saat ini yang sudah beredar itu adalah surat edaran terkait etika penggunaan atau pemanfaatan AI atau artificial intelligence ini, dan surat edaran ini ditujukan kepada bisnis yang membuat atau memanfaatkan AI agar mematuhi aturan-aturan tertentu terkait AI tersebut. Dan karena yang namanya surat edaran, sehingga masih belum ada sanksi yang tegas di dalamnya, karena itu akan dibuat satu peraturan presiden dan turunan-turunannya agar ada sanksi bagi pelaku-pelaku yang melakukan bisnis yang tidak etis seperti itu. Kemudian ada juga pengembangan talenta dan kapasitas siber, lalu kolaborasi lintas sektor, dan juga penggunaan teknologi secara bertanggung jawab yang telah dilakukan oleh Komdiki dalam bentuk standar-standar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem informasi. Sebagai contoh, di Diskominfo itu ada standar pembangunan aplikasi khusus yang dapat dijadikan panduan bagi kita semua di Diskominfo maupun di lingkungan perangkat daerah maupun di kecamatan dalam membangun aplikasi yang aman. Minimal standar-standar yang sangat generik dulu aja ya Bapak Ibu yang bisa kita terapkan di dalam pembangunan aplikasi. Nah, itu kita bisa lihat di pedoman tersebut. Lalu juga dari Kementerian Kominfo juga melakukan inisiatif dan program penanganan siber dengan membentuk tim penanganan insiden dan keamanan informasi atau TPI. Kemudian, sayang sekali ini nggak terlihat ya, cyber resilience itu. Izin. Bapak Ibu, jadi dari salah satu kunjungan yang saya ke Australia, kami diberikan contoh ini satu platform cyber security playbooks. Di dalamnya adalah hal-hal yang harus dilakukan terkait penanganan, misalnya ini ada worm infection atau Windows intrusion dan lain-lainnya.
Kita coba buka satu. Ini terkait dengan smartphone ya. Bagaimana menangani smartphone yang mencurigakan nih, smartphone kira-kira udah terinfeksi virus atau tidak, seperti itu. Kemudian siapa saja yang terlibat di dalamnya, lalu tahapan penanganan insiden, kemudian masing-masing dari penanganan tersebut dijabarkan di sini, berkolaborasi dengan siapa. Nah, ini bisa dijadikan panduan untuk seluruh mungkin berkenan dari Diskominfo nanti mengembangkan hal ini, kemudian juga disebarkan kepada seluruh perangkat daerah untuk bisa mengadopsinya seperti itu. Lalu juga ini ada contoh lain yaitu malware infection response. Ya, nah ini apabila tidak ada yang memiliki kompetensi di bidang ini, maka bisa bekerja sama dengan BSSN dan lain-lainnya dalam tim CISET ya, setahu saya seperti itu. Nah, tapi angka baiknya kalau informasi-informasi seperti ini apa yang harus dilakukan dan seterusnya itu bisa disebarkan kepada seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Seperti itu. Oke, kita kembali dulu ke slide. Nah, kemudian ada juga platform seperti ini, e-safety.gov.au atau .au, yaitu suatu platform yang ditujukan untuk warga gitu. Nah, ini membantu warga untuk bisa mengetahui apakah membantu warga dia harus kemana gitu setelah dia merasakan gangguan-gangguan ini. Misalnya apakah ada seseorang yang membagikan gambar intimate atau video tentang Anda secara online. Nah, nanti akan ada seterusnya dia harus ngapain, kemudian dia bisa menghubungi siapa, seperti itu. Ini adalah salah satu layanan yang dibuat oleh pemerintah Australia yang ditujukan untuk warga, terutama kepada wanita dan anak. Selanjutnya, nah ini ada beberapa situs-situs pelaporan. Mohon maaf kecil sekali karena memang ternyata banyak setelah dikumpul-kumpulkan. Jadi untuk pertama-tama adalah ini, ada form Nawala, kemudian ada form Kominfo, form polisi online. Saya belum tahu apakah sudah aktif atau masih aktif atau tidak, Pak, mungkin. Nah, dan seterusnya yang bisa kita gunakan untuk melaporkan hal-hal yang terkait dengan keamanan siber. Lalu juga, nah terkait dengan anak dan wanita dari Kominfo itu atau Komdigi sudah membuat suatu peraturan pemerintah PP Tunas ya namanya. PP Tunas ini mengatur tentang bagaimana suatu sistem elektronik atau sistem informasi itu dibuat yang aman untuk anak dan wanita, seperti itu. Ada beberapa hal yang harus dipatuhi oleh pengelola sistem informasi atau pengelola sistem elektronik terkait dengan hal ini. Jadi Komdigi juga sudah mempersiapkan rancangan peraturan untuk tata kelola perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik, kemudian juga rancangan peraturan presiden tentang peta jalan perlindungan anak di ranah digital yang bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya juga ada revisi Perpres 25 tahun 2012 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi oleh Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Juga ada penerapan kepatuhan moderasi konten dari Komdigi. Kemudian juga ada sanksi-sanksi yang akan dikenai apabila melanggar hal tersebut. Selanjutnya, ya ini beberapa
hal mengenai literasi digital. Jadi kita juga bisa, siapapun ini ya, bukan hanya Diskominfo, tapi bisa juga dari dinas-dinas yang ada dari kecamatan maupun dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung menginformasikan hal tersebut terkait literasi digital. Kita membuat form-form, membuat apa ya namanya infografis yang mudah dipahami masyarakat. Sebagai contoh adalah ini cara mengenali dan menghindari penipuan. Kemudian jadi yang pertama harus dilakukan adalah kita tenang dulu, tenang. Kemudian jangan ikuti apapun yang disuruh oleh seseorang yang kita baru kenal ataupun menawarkan sesuatu seperti itu ya Pak ya. Kemudian kita periksa baru kalau ternyata tak ada tanda-tanda kita terkena scam atau lain-lain, maka kita bisa melaporkan hal tersebut. Nah, ini yang dapat kita lakukan. Kemudian juga ya. Nah, ini kolaborasi sinergis antara OPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Dari Diskominfo bisa menggalakkan kembali CSIRT dan juga TPK ya tadi ya, bukan TTIKS, TPK dari Kominfo ya. Kemudian juga mengembangkan Security Operation Center atau SOC. Kemudian dari Dispora mungkin melaksanakan pengembangan prasarana olahraga yang lebih baik. Dari Disnaker ini yang menarik ya Bapak Ibu, jadi tenaga keamanan siber itu masih sangat kurang di seluruh dunia. Bukan cuma di Indonesia, bahkan di negara-negara maju masih sangat kurang. Nah, ini adalah satu potensi yang baik untuk mengembangkan pelatihan-pelatihan ataupun kurikulum-kurikulum terkait keamanan siber, baik di sekolah maupun di sifatnya vokasional seperti itu. Kemudian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan membuat jejaring dan pendampingan untuk korban kejahatan siber, dan seluruh dinas dan unsur kewilayahan meningkatkan literasi yang berkesinambungan terkait dengan keamanan siber ini. Nah, ini Bapak Ibu semua yang bisa kita sama-sama kita share bersama. Mudah-mudahan informasi ini bisa menguatkan kembali ya kesadaran kita akan adanya ancaman-ancaman siber, dan juga memberikan ide kepada kita semua untuk membuat program-program yang lebih baik lagi yang dapat menunjang keamanan siber di lingkungan pemerintah Kota Bandung dan juga terhadap warga di lingkungan sekitar kita, sehingga bisa kita ciptakan Kota Bandung yang tangguh siber. Demikian mungkin Bapak Ibu semua, dari saya sekian dulu. Kembali kepada Kang Haris. Siap, hatur nuhun Bu Ira. Wah, ini materi-materinya luar biasa ya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu juga untuk para Bapak Ibu OPD, baik di kewilayahan yang bisa diterapkan. Jangan sampai amit-amit ya, yang namanya data itu jangan sampai bocor, apalagi data. Karena kita di lingkungan pemerintah Kota Bandung, jangan sampai itu terjadi. Tapi Bu Ira, boleh ini buat teman-teman yang ingin bertanya atau ingin sharing terkait pengamanan data ini seperti apa, atau tadi yang udah disampaikan oleh Bu Ira, oh ini kurang jelas nih ingin ditanyakan, boleh di chat juga boleh ya, atau Ya. juga atau yang ingin ngobrol langsung membuka videonya itu boleh juga. Tapi Bu Ira, sambil kita nunggu yang bertanya nih, Bu Ira, ini Haris ingin bertanya nih, kan banyak yang bilang katanya kalau kesadaran cyber itu ini tanggung jawab semua orang, bukan cuma tim IT-nya aja. Ini kalau dari Bu Ira sendiri nih, apa peran penting dari ASN dan staf dinas dalam menjaga keamanan data biar semuanya teh saling mengamankan gitu, bukan hanya tugas, wah ini timnya IT nih kalau masalah pengamanan data. Ini harus semuanya gotong royong, gimana tuh kalau kata Bu Ira? Iya, pertama kita sadar dulu ya bahwa kita bertugas melindungi masyarakat juga gitu ya, bahwa kita mengayomi masyarakat. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah dalam rangka menjaga keamanan masyarakat, warga seperti itu, dan itu akan membuat kita jadi lebih wah kayaknya saya harus meningkatkan skill di sini, wah saya kayaknya harus membuat program ini, wah ternyata kejadian di lingkungan sekitar kita, warga kita banyaknya tuh terlibat atau terkena scam apa. Nah itu mungkin akan lebih apa ya, membuat kita juga jadi lebih sebagai ASN menimbulkan inisiatif dari diri kita pribadi terhadap apa yang sedang dirasakan oleh warga atau masyarakat sekitar kita.
Seperti itu. Oke, hatur nuhun Bu Ira ya. Ini sekali lagi terima kasih loh Bu Ira ya. Materinya mudah-mudahan ini bisa diterapkan sama teman-teman di OPD dan di kewilayahan yang ada di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Baik, kalau sudah cukup ya kayaknya ya. Nanti boleh sharing aja karena ini acara ini bakal berlanjut tiap hari Rabu ya. Ini kata Pak Kades ya. Bakal setiap hari Rabu di jam yang sama terus dengan temanya nanti terkait keamanan data kalau untuk berikutnya ya. Bu Ira hatur nuhun pisan ya. Dan selanjutnya ini boleh kita ke narasumber kedua yang tadi sudah disampaikan juga ini kita kehadiran narasumber dari Reserse Polda Jabar ya. Ini AKP Junaidi ya, betul ya? Coba Haris mau tersambung Iya betul sama Pak. sehat Pak Junaidi? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Nih ya, Pak Junaidi ini pas banget nih kita menghadirkan dari Polda Jabar karena yang tadi disampaikan sama Pak Kadis, terus juga sama Pak Wakil, terus juga sama Bu Ira karena ini peran dari kepolisian pun sangat penting ya Pak Junaidi ya. Karena banyaknya kasus penipuan online dan sebagainya. Boleh apa yang ingin dipaparkan sama Pak Junaidi? Kami persilakan. Mangga, Pak. Baik, Baik, terima kasih. kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, Terima kasih kepada yang pertama kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Bandung, Bapak Dr. Haji Erwin SMPD, Bapak Kadis Kominfo Kota Bandung, Bapak Yaya Ahmad Brilyana SOMSI, Bapak Kabid Perencanaan Bapak Mulyana SE, dan Bapak Ibu Ketua Tim Pengembangan TIK, yaitu Ibu Ira Monilia SEMT, beserta Bapak Ibu di jajaran Pemkot Kota Bandung. Pertama-tama, pada kesempatan ini izinkan kami mewakili dari Direktorat Reserse Siber Polda Jabar, yang mana pada kesempatan ini kami diundang langsung oleh Ibu Wira ya, sebagai Pak Yayan ya, sebagai penggagas kegiatan ini. Pada kesempatan ini kami dari Direktorat Reserse Cyber akan memberikan sedikit paparan kepada jajaran Pemkot Kota Bandung tentang ancaman dan bahaya cyber. Baik, kami langsung saja share untuk materinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, peran Direktorat Reserse Cyber Polda Jabar dalam penanganan kejahatan cyber di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama kami AKP Junaidi. Saya bertugas di Direktorat Reserse Cyber Polda Jabar. Jabatan kami saat ini adalah Kasih Korwas PPNS Direktorat Cyber Polda Jabar. Nah, pada kesempatan ini kami akan memberikan sedikit paparan tentang kejahatan cyber. Sebelum kami sampaikan dulu apa itu Direktorat Cyber Polda Jabar. Direktorat Polda Jabar sendiri kita ini baru dibentuk pada bulan Oktober 2024 ya. Untuk direktoratnya, tapi untuk cybernya kita sudah lama. Di Indonesia ini sudah terbentuk 8 Polda. Jadi untuk Direktorat Cyber sendiri, salah satunya Polda Jabar,
itu 8 Polda se-Indonesia. Untuk di Polda-Polda lain belum terbentuk direktoratnya, masih di bawah Krimsus, yaitu di Subdit Cyber. Adapun tugas pokok, fungsi, dan kewenangan kami di Direktorat Cyber sendiri, yaitu kita melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan cyber, melakukan perlindungan dan pelayanan keamanan cyber. Fungsinya penyelidikan dan penyidikan, pencegahan dan penindakan, perlindungan dan pelayanan masyarakat. Kewenangannya adalah menyelidiki dan menyidik tindak pidana cyber, mengambil langkah pencegahan dan penindakan, memberikan perlindungan dan layanan kepada masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami di Direktorat Cyber ini banyak sekali menerima aduan-aduan laporan dari masyarakat yang terkait dari tentang penipuan online. Seperti yang tadi disampaikan oleh pemapar sebelumnya, Bu Ira, banyak sekali ancaman-ancaman atau kejahatan yang sudah kita tangani, dan alhamdulillah ada keberhasilan dan kita tindak untuk si pelaku kejahatan tersebut. Selanjutnya ini adalah bentuk ancaman kerawanan yang terjadi di cyber di Kota Bandung. Di sini kami sebenarnya banyak, tapi yang menjadi mayoritas adalah tentang ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi data di komputer atau jaringan korban. Di sini kalau korban si pengguna komputer dan pelaku meminta tebusan. Biasanya si pelaku ini setelah mengenkripsi file-file yang ada di hard disk kita, nanti si pelaku akan mengirimkan pesan kepada kita melalui email, biasanya dengan meminta tebusan untuk bisa kembali file-file atau data kita bisa dibuka kembali. Selanjutnya ini tentang kebocoran data sesi bocor dan disalahgunakan. Ini banyak sekali yang kita tangani tentang kebocoran data. Kebanyakan data-data yang ada di kita ini sampai ke tangan pelaku. Jadi sekarang motif pelaku ini mereka membeli, Bu. Bapak Ibu, mereka membeli. Jadi pelaku kejahatan online membeli data kita melalui marketplace. Nah, ini sekedar kita kasih informasi, kita agar hati-hati dalam berkomunikasi baik dengan orang yang sudah kita kenal maupun orang yang belum kita kenal di media sosial. Apalagi media sosial ini adalah dunia tipu-tipu. Bisa dia mengaku sebagai teman kita, rekan kita, ternyata bukan teman kita atau rekan kita. Dengan gampang kita diminta menyerahkan atau mengirim data pribadi kita, seperti kartu keluarga, KTP, dan lain-lain. Ini banyak sekali kejadian, dan bahkan itu diperjualbelikan. Kita sudah mengungkap pelaku pembelian data pribadi melalui salah satu marketplace ya di Facebook. Jadi harga 1 NIK kita tuh dihargai Rp1.000. Coba Bapak Ibu kalikan, seandainya penduduk Indonesia ini ada berapa juta. Mereka gunakan untuk melakukan kejahatan. Jadi jangan heran kalau ada tiba-tiba SMS masuk atau EO masuk menagih, saya nggak pinjam ini apa namanya, pinjol, tiba-tiba ada tagihan dengan melakukan pengancaman, diancam, ini nanti saya sebarkan. Ternyata si pelaku ini punya KTP kita. Jadi si pelaku itu, ini salah satu case ya, si pelaku ini membuat suatu video atau foto yang tidak senonoh, yang seolah-olah itu kita yang melakukan, dengan di bawahnya ada foto kita yang diambil dari KTP. Kita diancam apabila kita tidak mentransfer atau memberikan sejumlah uang kepada si pelaku, nanti video atau foto ini akan disebarkan ke media sosial. Ini yang perlu kita antisipasi, mungkin dari jajaran
Diskominfo bagaimana caranya untuk mengamankan data kita yang ada di Sukcapil. Selanjutnya, development website yaitu tampilan resmi juga tanpa izin untuk tujuan vandalisme, propaganda, dan sebagai bentuk protes. Faktornya adalah kelalaian dari pengguna. Untuk mekanisme koordinasi dan antara Pemkot Bandung dan kepolisian, kita bisa membentuk tim keamanan cyber bersama dengan pertukaran informasi dan intelijen, koordinasi, penyelidikan dan penyidikan. Nah, di poin koordinasi penyelidikan dan penyidikan di Direktorat Cyber sendiri sudah terbentuk dari Perkap Kapolri nomor 3 tahun 2024 tentang SOTK, terbentuknya Korwas PPNS. Jadi kami sendiri sebagai Kasih Korwas PPNS membawahi PPNS yang ada di Komdigi dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana ITE. Selanjutnya kita melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai. Adapun tadi ada penyampaian tentang bagaimana prosedur kita sebagai warga masyarakat dalam melakukan pelaporan apabila kita merasa tertipu atau menjadi korban penipuan online. Yaitu pertama-tama tadi yang pernah disampaikan, ini juga ini saya lengkapi, kita identifikasi dulu permasalahannya apa, kasusnya apa, terus kita dokumentasikan apa saja yang menjadi bisa menjadi barang bukti atau alat bukti yang bisa kita sampaikan ke penyidik. Selanjutnya kita lapor ke unit cyber Polri. Di sini untuk Polda Jabar kita ada direktorat, bisa langsung saja datang ke Polda, Jalan Soekarno-Hatta, langsung ke Direktorat Cyber. Kita sudah ada piket yang 1 kali 24 jam akan menerima laporan pengaduan dari Bapak Ibu. Nah, kami dari Direktorat Cyber sendiri sehari itu minimal 5 sampai 5 minimal 5 laporan pengaduan. Setiap hari minimal 5 kali, Ibu. Masyarakat melakukan pengaduan merasa tertipu dan menjadi korban. Nah, setelah di sana sertakan informasi dan bukti dicat lengkap. Jadi bukti-bukti yang Bapak Ibu miliki berupa screenshot dari percakapan dengan pelaku, dari bukti-bukti transfer atau bukti-bukti lain, ada seperti rekening koran karena udah merasa transfer sekian sampai ada korban yang 2 kali tertipu. Jadi pertama korban ini dalam bulan ini kemarin saya menangani ada salah satu warga kita, warga Kota Bandung, dalam bulan September ini 2 kali ketipu dengan motif yang berbeda. Lumayan juga nominalnya, jadi salah satu warga kita ketipu melalui modus visi misi. Nah, dari situ si korban laporlah ke kita ke Direktorat Cyber Polda Jabar. Kita tangani, kita terima laporannya, sudah kita laksanakan profiling terhadap pelaku. Selanjutnya kemarin hari Senin warga tersebut datang lagi kepada kami dan melaporkan bahwa saya tertipu lagi. Sebenarnya beliau ini tidak sadar kalau sudah tertipu. Setelah kita sampaikan ini dengan motif tadi yang mengaku-ngaku sebagai instansi pemerintahan. Ada yang mengaku sebagai PPATK. Jadi untuk Bapak Ibu apabila menerima pesan yang mengaku-ngaku sebagai apa saja agar jangan ditanggapi. Tolong dicek, cross check, final check apa benar ini keabsahan dari informasi tersebut. Kita jangan tergiur oleh nominal yang disampaikan si terduga pelaku ini yang membuat kita sebagai korban tergiur untuk berkomunikasi dan mengikuti apa yang menjadi arahan-arahan dari si
pelaku tersebut. Nah, selanjutnya setelah dilaporkan ikuti prosedur dari unit kepolisian. Itu prosedurnya nanti Bapak Ibu apabila ya kalau bisa janganlah sampai jadi korban. Nanti ikuti prosedur apa saja yang disampaikan oleh petugas kami di kantor. Nah, ini adalah dampak kejahatan cyber pada ini sebenarnya luas ya, cuman saya perkecil pada pemerintah Kota Bandung. Itu ada gangguan nanti apabila terjadi kejahatan cyber ini dampaknya adalah gangguan pelayanan publik bisa terganggu, kerusakan reputasi pemerintah daerah, kehilangan data sensitif, dan kerugian material. Ini yang tadi saya sampaikan. Kenapa di sini ada kerugian material dan biasanya si pelaku ini kan pasti punya niat untuk melakukan suatu kejahatan dengan tujuan ya tadi untuk mendapatkan keuntungan. Oke, selanjutnya prinsip-prinsip keamanan cyber. Yang pertama adalah kerahasiaan atau confidentiality, melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Integritas, menjamin keaslian dan konsistensi data, serta mencegah perubahan tidak sah. Autentifikasi, memverifikasi identitas pengguna atau sistem. Tadi sudah sampaikan Ibu, kita harus mempunyai keamanan password yang diverifikasi 2 langkah ya Bu ya. Ya. Itu harus kita kuatkan untuk keamanan data kita. Selanjutnya, kesetiaan menjamin aksesibilitas dan sistem informasi. Yang terakhir adalah otorisasi, mengatur akses dan hak pengguna. Dalam sikap kolaborasi dan proaktif, kita melaksanakan untuk sikap kolaboratif kerjasama dengan instansi dan stakeholder. Nah, di sini kepolisian Republik Indonesia sudah banyak kita melaksanakan kerjasama dengan beberapa instansi dan kementerian untuk menghadapi ancaman cyber sendiri, baik dari Komditi dan Badan Sandi Negara (BSSN). Berbagi informasi dan intelijen begitu perkembangan teknologi dan ancaman, tingkatkan kesadaran dan kapasitas keamanan cyber. Untuk proaktifnya kita mengantisipasi dan mengatasi potensi ancaman keamanan cyber sebelum terjadi, serta terus meningkatkan kemampuan dan kesadaran keamanan cyber. Dengan sikap kolaboratif dan proaktif, Pemkot Bandung dapat membangun ekosistem keamanan cyber yang efektif dan melindungi data. Ini terakhir dari kami untuk sebagai penutup. Ini suatu quote yang sangat bagus sekali dari Bapak Ditjen Cyber yang mengatakan bahwa kejahatan cyber bukan hanya dilihat dari kelihayan pelaku, tetapi juga kelalaian pengguna teknologi informasi. Keamanan cyber adalah tanggung jawab bersama. Baik, sebelum saya menutup paparan ini, izinkan kami juga memberikan sebuah pantun. Iya. Ya. Guys, mantap. Belum. Burung irian, burung cerawasi. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Atur nuhun sekali lagi untuk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun untuk AKP Junaidi ya, dengan materinya ini luar biasa juga ya. Tadi juga banyak beberapa kasus yang mungkin laporan ke Polda Jabar itu terkait penipuan online, terus juga banyak kasus-kasus dari KTP yang tiba-tiba kita nggak ngerasa pernah minjem pinjol, tiba-tiba ada tagihan ya. Itu sering juga ya AKP Junaidi ya. Tapi ini untuk Kang Martin izin, apakah boleh kita melakukan sesi tanya jawab Bu Ira? Buat teman-teman yang ingin bertanya, sambil nunggu teman-teman yang ingin bertanya, Haris juga boleh masih mau nanya nih sama AKP Junaidi nih. Pak Junaidi izin, ini bagaimana nih kalau dari Bapak sendiri melihat bagaimana pentingnya kolaborasi antara kepolisian dengan dinas-dinas atau pemerintah Kota Bandung, tentunya dalam mencegah dan menangani kejahatan cyber. Kalau dari Bapak sendiri penting nggak sih kolaborasi dengan dinas? Baik, Bapak, langsung kami jawab saja bagaimana pentingnya kolaborasi antara Polri dengan Dinas Pajak.
Betul? Ya, jadi di sini kami dari kepolisian tidak mungkin bekerja maksimal tanpa ada kolaborasi dari teman-teman dari pemerintahan. Contohnya Hmm. seperti tadi dari Komdigi dan dari BSSN. Kita Oke. sudah ada kerjasama teknis. Itu yang Hmm. satu dari Mabes Polri untuk menangani kejahatan cyber sendiri antara Polri sendiri dan lembaga-lembaga atau dinas-dinas atau badan-badan yang bergerak di bidang cyber, kita selalu bertukar informasi dan saling membutuhkan informasi. Itu sangat penting sekali Pak untuk kita Betul. melakukan kolaborasi dengan badan-badan itu. Oke, jadi sangat penting ya kolaborasi itu antara dari pihak kepolisian dan Dan juga itu sudah dinas-dinas. berjalan. Oke, siap. Nah, mungkin terakhir nih, Pak Junaidi, harapan dari Bapak sendiri dengan adanya acara ngulik ini, sharing bersama teman-teman di lingkungan OPD dan kewilayahan yang ada di pemerintah Kota Bandung, harapannya apa sih dari Pak Junaidi sendiri? Baik, terima kasih Pak. Kalau untuk harapan, saya kira semua sama ya. Kita semua sebagai warga negara Indonesia yang sekarang sudah zaman era digital, tidak mau lah intinya menjadi salah satu atau amit-amit lah kita menjadi korban Hmm. dari penipuan. Tadi udah disampaikan, jangan sampai kita bukan si pelaku tersebut yang lihat, tapi kita yang lalai. Jangan sampai kita Hmm. lalai, kita sembarangan mengklik tautan atau semuanya apa yang dikirim melalui media sosial kita. Itu harapan kami dari kepolisian untuk kepada seluruh lapisan masyarakat apabila sudah terjadi untuk segera kami 1 kali 24 jam untuk menerima laporan pengaduan dari masyarakat. Demikian Pak. Wah, luar biasa. Sekali lagi hatur nuhun lo ya, Pak KP Junaidi. Salam buat rekan-rekan di Polda Jabar. Ya Kita Pak. harus, yang benar tadi kata Pak Junaidi keren juga tuh, Bu. Jadi bukan hanya pelakunya aja yang pintar, kitanya pun harus pintar juga untuk mengamankan data kita. Jangan sampai ceroboh, jangan sampai Betul Pak. lalai kitanya juga ya. Sekali lagi, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi hatur nuhun Pak Junaidi. Terima Dan kasih Pak. terima kasih juga ini untuk Bapak Ibu semua yang masih bergabung di Zoom ya, acara ngulik ini. Mungkin semuanya lah udah paham ya. Misalkan aduh Kang Haris saya kayaknya udah paham deh, mudah-mudahan apa yang disampaikan narasumber ini bisa diterapkan. Gak apa-apa, nanti kita ketemu lagi kalau nggak ada yang nanya. Mudah-mudahan ini cukup jelas ya. Dan tidak terasa juga kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Kita sudah banyak belajar bersama mulai dari pentingnya menjaga keamanan data, terus juga mengenali ancaman dari cyber ini, terus juga sampai bagaimana melindungi diri dari penipuan online. Dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini tidak hanya berhenti di ruang Zoom aja ya, tadi seperti yang disampaikan Pak Kadis dan juga Pak Wakil, tetapi juga bisa kita terapkan di tempat kerja dan kita juga bisa bagikan kepada rekan-rekan lain sehingga Bandung bisa menjadi kota yang semakin aman secara digital ya. Dan sekali lagi terima kasih, sampai ketemu lagi. Ini di Rabu depan ya, acara ngulik di waktu yang sama dan jam yang sama ya, Bu Ira ya. Dengan tema kalau kata info dari Pak Kadis nih, mudah-mudahan kita sehat selalu nanti Rabu depan. Ini tema yang akan diangkat nanti tentang keamanan data pribadinya nih ya. Jadi nanti Haris, apa? PDP. Ada yang nanya, Kang Aris. Oh, ada yang nanya. iya. Mana? Coba. Yang mana? Boleh, boleh sok. Sok Di dah bagian acara. Kesra. Fabian Kesra. Sok, boleh Kang. Dan ini karena acara Izin. ngulik ngobrol ya, jadi bebas lah. Sok, santai nggak usah menegangkan. Sok, boleh. Ya, Boleh. Dari gimana bagian suara? Kesra. Sok, Kang. Gimana suara terdengar jelas, Pak? Wah, mantep pisan. Jelas ini mah. Ya, Boleh, Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Waalaikumsalam. yang saya hormati dan para narasumber, cukup menarik bagi saya untuk pembahasan tentang keamanan. Namun demikian, saya ingin menarik kepada hal-hal yang lebih substansi, Bapak Ibu, seperti kaitannya dengan kemandirian software dan kemandirian hardware. Nah, bagaimana konteks keamanan ini dikaitkan dengan kemandirian software dan hardware. Sebagaimana kita ketahui, software ini kan mayoritas sistem operasi seperti Windows, Android, atau
iOS itu dari luar negeri atau aplikasi-aplikasi perkantoran dan layanan cloud hingga aplikasi kritis yang masih dominan produk asing, Bang. Oke. Kemudian hardware seperti server, router, kemudian prosesor, chip ya, hingga perangkat IoT ini sebagian besar berasal dari vendor-vendor yang global seperti Amerika, kemudian Cina, Taiwan dan Korea. Nah, bagaimana kaitan keamanan ini dikaitkan dengan kemandirian digital kita ini? Kemudian satu lagi sebelum lupa ini keamanan seperti update, kemudian kebijakan privacy itu kan dikontrol oleh vendor luar negeri sebagian besar. Nah, barangkali bagaimana perspektif Ibu yang sudah Ibu Ira ya yang sudah dari pulang dari Australia bisa memberikan perspektif kepada kita termasuk juga Bapak Kepolisian barangkali bagaimana kaitan antara kemandirian hardware dan software kita dengan keamanan itu sendiri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa tadi namanya, Pak? Saya Denis dari bagian Kesra. Oke, Pak Denis dari bagian Kesra ya. Nah, ini mohon izin untuk Bu Ira dan juga dari Pak Junaidi nanti mungkin menambahkan terkait keamanan dan kemandirian terkait software dan hardware nih. Apalagi tadi bertanya juga pada Bu Ira ya yang sudah studi banding ke luar negeri. Boleh, mau Bu Ira dulu deh, boleh. Mangga Bu Ira. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan software kita ya yang banyak kita beli dari luar, kemudian juga kita pakai cloudnya ada di mana, servernya kita nggak tahu gitu ya. Nah ini sangat sulit untuk apa ya Pak diantisipasi kalau untuk kemandirian ya karena secara global itu pemainnya juga cuma beberapa ya kan Pak, nggak mungkin kita memfilter dari sisi itu gitu. At least yang bisa kita filter adalah mungkin kaitannya dengan bagaimana kita menjaga data kita sendiri gitu ya. Sendiri itu artinya pribadi maupun kita sebagai pemerintah kota. Ada beberapa cara yang mungkin kita bisa tempuh antara lain dengan tidak sepenuhnya menyimpan data di satu tempat atau di satu vendor seperti itu. Kemudian juga kita juga bisa memberikan menguatkannya juga dengan kebijakan-kebijakan ataupun form-form yang secara hukum kuat sehingga apabila terjadi sesuatu terhadap data kita ataupun data dari yang kita kelola itu kita bisa melakukan tindakan hukum atas hal tersebut begitu. Jadi kemudian kalau kita juga menggunakan software ataupun produk-produk yang dari dalam negeri pun belum tentu juga aman secara ini juga ya Pak ya, karena kan juga standar keamanan juga kita belum tahu sejauh apa produk-produk dalam negeri itu seperti itu mungkin. Artinya secara global pun memang tidak bisa kita filter seperti itu karena memang hanya ada beberapa pemain, tapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan yaitu menjaga data kita jangan sampai terlalu tersebar luas kemana-mana seperti itu dan juga kita melakukan perlindungan secara hukum atas data-data yang kita kelola dan juga membuat diplomasi yang baik mungkin ya dengan pihak-pihak ataupun membuat jejaring-jejaring yang baik dengan pihak-pihak yang memang secara memiliki kompetensi yang kuat di sisi keamanan informasi. Mungkin seperti itu, Bapak Pak Denis ya. Denis ya. Pak Iya, Denis. Mbak Denis dari bagian Kesra. Jadi mungkin kalau dari kata Bu Ira sendiri secara global sebenarnya tidak bisa difilter ya. Kembali lagi kitanya jangan sampai apa ya? Kalau tadi kata Pak Junaidi itu lalai lah ya, atau benar-benar gimana caranya kita teh harus ngamanin lah data kita teh ya, gitu ya. Gitu. Pak Denis? Oh, dari Pak Junaidi dulu mungkin ingin menambahkan dari kepolisian. Baik, terima kasih Pak. Akan kami tanggapi. Kami hanya sekedar melengkapi saja apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ira itu sudah cukup ya. Nah, kami dari segi penegak hukum saja dari Pak Ceptika. Untuk kemandirian hardware dan software yang bersumber dari luar negeri atau vendor global yang kita di mana keamanan digital
Kalau dari kami sendiri untuk teknologi dan infrastruktur di dalam perangkat kita ini komputer kan ada hardware software ya. Kita perkuat lagi dengan antivirus. Antivirus yang sudah terpercaya kita kuatkan lagi, lalu kita update. Jadi untuk antivirus selalu diupdate. Terus kita melaksanakan penerapan zero trust arsitektur di pemerintahan. Selanjutnya kita gunakan enkripsi, firewall, System Information and Event Management, backup data, and disaster recovery plan nasional. Nah, ini penting sekali untuk kita harus selalu membackup data kita. Mungkin kita bikinkan jadwal atau secara periodik untuk mengantisipasi tadi kebocoran data atau kebocoran data seperti ransomware, data kita dikunci, kita bisa akses, kita masih punya backup tersebut. Demikian Pak dari kami. Siap, Pak Junaidi Aturnuhun, dan mudah-mudahan ini bisa terjawab ya buat pertanyaan dari Kang siapa tuh, jadi lupa Haris ya, dari bagian Kesra ya tadi ya. Ya. Kang Terima kasih, Anis, Pak. ya benar-benar. Terima kasih. Oke, ini sebelum kita tutup, ada lagi yang ingin bertanya? Bapak Ibu semua, wah kayaknya ini udah jam-jam kritis nih, jam segini ya. Tapi mudah-mudahan sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu semua yang masih standby di Zoom acara ngulik ya. Dan kayaknya cukup, sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber kita, Bu Ira, Pak Junaidi yang sudah berbagi ilmu tentunya dan pengalaman. Ini bisa dapat ilmu untuk para Akang Teteh semua ya peserta Zoom ini, dan mari kita jadikan keamanan cyber ini bukan sekedar kewajiban tapi juga budaya bersama ya, karena melindungi data berarti ini melindungi pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Nah, dan karena sekarang sudah di penghujung acara, mungkin saya Haris Bram selaku host dan juga moderator pada hari ini pamit undur diri, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tentunya tetap jaga data, tetap waspada, dan tetap semangat untuk berinovasi. Sekali lagi terima kasih. Haris mewakili kedua narasumber, Haris pamit. Sampai ketemu lagi di acara ngulik berikutnya, di acara ngobrol dan diskusi teknologi informasi dan komunikasi. Hatur nuhun. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kang, Waalaikumsalam, ada Om Bram. Pak, mangga Pak, mungkin Ya, silakan. ada